Dia datang, kursinya di bawah, gasnya di bawah, mejanya di bawah, semuanya bisa ditahan loh Satpol PP-nya. Cara Pancasila bukan seperti ini. Ini kami sudah mendapatkan surat kuasa dari yang bersangkutan, surat kuasa khusus. Kami akan melakukan gugatan yang banyak kepada pemerintah Kota Semarang dan Satpol PP. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum, selalu jaga kesehatan di rumah Indonesia. Ini ada video yang di-tag berulang kali ke Rumah Pancasila dan ke saya pribadi. Dari info kejadian Semarang, ini tentang kejadian yang dilakukan oleh Satpol PP di daerah Mijen ketika melaksanakan penertiban PPKM darurat. Barang-barang pada diambil, disemprot pakai water cannon ya, air dari pemadam kebakaran, dan barang-barang diambil. Ulasan hukumnya seperti apa nanti saya ulas. Di sini kita lihat dulu ada beberapa netizen yang memberikan komentar. Pertama dari Winnie Hartanti. Bayangkan itu keluarga Anda yang mencoba bertahan demi bayar sekolah, beliin obat keluarga yang sakit, atau memberikan support kepada anaknya. Bayangkan ini. Banyak sekali yang memberikan like. Kemudian ada dari RSK apa ya, saya bacanya agak susah ini. Opo bedanya Satpol PP karo preman saiki? Bedanya apa? Satpol PP sama preman. Nah, kemudian ada lagi dari top hair, tajam ke bawah, tumpul ke atas ya Pak, hehehe, sambil menertawakan pemerintah. Aparatur penegak hukum pemerintah, Satpol PP, di bawah komando Pak Wali Kota. Pak Wali Kota kemudian memberikan statement sudah menegur Satpol PP atas kejadian ini. Tapi apakah hanya menegur menyelesaikan permasalahan atau tidak? Ini yang perlu kita bahas bersama. Atas kejadian 2 kali di Semarang, Pak Hendrar Priyadi sebagai wali kota juga sudah minta maaf dan menyatakan ada kesalahan ketika dilakukan pembongkaran terhadap toko atau warungan dari masyarakat negara Indonesia, warga Semarang yang dibongkar oleh Satpol PP Kota Semarang juga. Ini kami sudah mendapatkan surat kuasa dari yang bersangkutan, surat kuasa khusus. Kami akan besok pagi memberikan somasi kepada pemerintah kota, kepada Pak Wali Kota dan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk meminta Pak Wali Kota itu memerintahkan Kepala Pamong Praja ini dan stafnya yang membongkar ruko tersebut untuk datang meminta maaf di sana. Harus datang dan meminta maaf. Kalau tidak, kami akan menempuh langkah hukum dengan menggugat pemerintah Kota Semarang dan Satpol PP. Akan kami daftarkan setelah 3 hari tidak ditanggapi dan tidak ada permintaan maaf ke sana. Kemudian kami juga berharap agar Pak Wali Kota ini memberikan sebuah perintah kepada Satpol PP untuk mengerti tentang aturan perundang-undangan. Jadi begini, sahabat Rumah Pancasila, ada aturan hukum yang umum yang mengatur tentang larangan-larangan dan apa yang diperbolehkan, dan ada hukum acaranya. Kenapa harus ada hukum acara? Supaya aparatur penegak hukum, dalam hal ini Satpol PP, polisi, TNI, dan lain sebagainya, itu tidak melakukan pelanggaran dengan melakukan kesewenang-wenangan terhadap rakyat. PPKM ini sudah jelas hanya melarang orang untuk membuka umpamanya warung makan, kemudian ada yang datang untuk makan di situ. Tetapi aturan ini tidak mengatakan kalau kemudian saya buka warung makan, kemudian ketiban ada orang yang datang makan, harus ditanya. Pelaksanaannya itu manusiawi, ada hukum acaranya. Pak, kenapa kamu harus makan di sini? Umpamanya dia cerita, oh Pak, mohon maaf, saya ini orang dari luar kota, kebetulan bisa masuk di Semarang sini karena ada keluarga yang sakit, semuanya saya bawa. Izinnya ada lengkap, saya pernah vaksin. Kemudian dia mengatakan bahwa saya juga membawa di mana ada swab yang mengatakan saya negatif, saya boleh masuk ke wilayah Semarang. Di Semarang tidak punya keluarga, dia ingin makan. Dia makan di warung. Ini manusiawi dong. Jadi harus ditanya, dicek. Supaya apa? Tidak melakukan pelanggaran hukum. Dan kalau ternyata ini adalah orang Semarang yang makan di situ, itu ada aturannya, hanya teguran lisan, kemudian diperintahkan untuk nutup dan lain sebagainya. Hukum acaranya sudah dijelaskan. Sekarang ketika ada Satpol PP ini, dia datang, kursinya di bawah, gasnya di bawah, mejanya di bawah, itu pencurian. 1362-nya masuk. Yang kedua, perbuatan tidak menyenangkannya masuk. 335 ayat 1-nya masuk.
Semuanya bisa ditahan loh Satpol PP-nya. Kemudian ada lagi pasal apa? Pasal pengerusakan secara bersama-sama. Ketika barangnya rusak, lihatlah dagangannya dibawa, diambil. Anda tahu enggak? Hukum acara itu sudah mengatur mau datang ini loh, melakukan penertiban di rumahnya orang. Mau sita barang-barangnya. Barang-barangnya itu didata dulu. Kursinya 4, warnanya merah, hijau, kuning, barang-barangnya apa yang diangkut. Kemudian dicatat, diserahkan pada pemiliknya. Nanti kamu silakan bayar dendanya di Pemkot. Kemudian barang-barangnya kamu bisa ambil kembali. Ketika dibawa begini, ini pencurian. Maka sahabat Rumah Pancasila minta tolong ya, nanti Rumah Pancasila juga akan datang di sini untuk menanyakan kalau warung Tegal dan semua di sini ada itu mau memberikan kuasa juga kepada Rumah Pancasila, kami akan melakukan gugatan yang banyak kepada pemerintah Kota Semarang dan Satpol PP supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Jadi paling tidak Satpol PP ketuanya, kemudian mereka ini anak buahnya yang diajak ini datang semua di situ harus minta maaf. Kalau enggak, ini kan kerekam semua ini. Kami rencana akan melaporkan kepada kepolisian, tapi kami juga ragu polisi nanti menindaklanjuti atau tidak gitu loh. Alasannya nanti macam-macam itu. Tapi tetap kalau gugatan ke pengadilan negeri kami ajukan. Setelah itu kami akan mempertimbangkan untuk kemudian melakukan pelaporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami minta dukungan dari seluruh warga negara Indonesia karena untuk pelaksanaan PPKM darurat kami dari Rumah Pancasila sepakat. Orang-orang harus pada di rumah. Tapi ketika ada yang melanggar, cara Pancasila bukan seperti ini. Karena cara Pancasila itu memerintahkan Anda ya, Satpol PP untuk menjadi orang-orang yang bertuhan. Agar menjadi manusia yang adil dan beradab. Maka ketika Anda melaksanakan tugas Anda itu berjalan di dalam hikmat dan kebijaksanaan. Tujuan akhir dari penertiban ini kan untuk keadilan sosial itu. Untuk kesejahteraan. Maka ketika Anda berlaku seperti ini, betul komentar tadi. Tidak ada bedanya antara Anda sama preman. Percuma itu. Pakai seragam dari negara begitu, digaji negara begitu, tapi justru menyakiti masyarakat yang harusnya dilayani. Ini kritik ya dari Rumah Pancasila sekaligus dengan lantang kami mengajukan upaya hukum supaya ke depan itu tidak terulang lagi seperti ini dan kami sudah mendapatkan kuasanya, tinggal tunggu waktunya aja dan kita akan berjumpa di pengadilan ketika nanti Kepala Satpol PP dan anak buahnya tidak datang untuk minta maaf, buat video permintaan maaf supaya Indonesia ini menjadi lebih baik. Perilaku kita semua ketika salah harus minta maaf. Pak Hendar Priyadi sebagai Wali Kota Semarang, saya acungi jempol, Anda telah menegur kelakuan daripada Satpol PP ini, semoga ke depan lebih baik, lebih manusiawi, dan benar-benar menjadi Pancasilais. Semarang ini sudah bagus, tapi hanya rusak gara-gara ketua Satpol PP atau pimpinan Satpol PP yang tidak mengerti tentang Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu menjaga kesehatan di rumah Indonesia. Jangan lupa berbagi dan berperilakulah yang manusiawi di dalam melaksanakan setiap ketentuan aturan perundang-undangan.